kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau Allah yang luar biasa dalam kehidupan setiap kami, Allah yang dahsyat dalam kehidupan kami. Dan kami percaya berjalan bersama dengan Tuhan, kami akan melihat hidup kami pasti diberkati Tuhan. Pekerjaan bis kami pasti diberkati Tuhan. Bahkan sampai anak cucu kami, keturunan kami, generasi kami, semuanya juga pasti diberkati Tuhan. Dan dengan ucapan syukur saatnya kami mau bawa hati kami Tuhan untuk terima kebenaran firman-Mu, isi hatimu berbicara bagi setiap kami, ajar didik bentuk setiap kami. Kami doa, kami bukan cakap menjadi pendengar saja, tapi kami juga cakap menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Hamba-Mu urapi, sucikan, layakkan untuk bungkus di balik kaki salib-Mu Bapa. Jika ada dosa Tuhan, ampun kelemahan tubuh Kau yang berikan kekuatan. Hamba butuh Engkau, dan dalam pengurapan Tuhan kami percaya yang biasa Tuhan sanggup bahkan jadi luar biasa untuk jadi berkat. Semua yang hadir pasti diberkati sempurna. Berbicaralah Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkannya dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang siap diberkati dengan sukacita, dengan iman, dengan bangga, sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Silakan duduk buat saudara. Terima kasih buat setiap rekan-rekan yang sudah melayani dengan luar biasa. Dan dari mimbar ini saya mau sampaikan salam damai sejahtera, shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya, dalam Tuhan ada sukacita, amin. Dan di mana ada sukacita pasti ada senyuman di wajahnya. Sama-sama bilang sama kanan kirimu, mari bersukacita dalam Tuhan. Awal bulan ini, Mak, hujan Pak, banjir Pak. Tuhan Yesus, saya nggak tahu rumah saudara, tapi sepertinya daerah saya Galaksi sudah banjir saudara. Haleluya. Tapi Tambun selalu aman saudara, puji Tuhan. Dan senang, makanya sekali lagi saya mau bilang saudara orang-orang yang luar biasa, amin. Karena walaupun hujan badai saudara tetap semangat mencari Tuhan. Artinya saudara adalah pribadi-pribadi yang cinta Tuhan. Dan saya mau bilang saudara, orang yang setia cari Tuhan, yang cinta Tuhan, janji Tuhan, hidupnya anak cucunya pasti diberkati Tuhan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, aku pasti diberkati Tuhan. Anak cucuku pasti diberkati Tuhan. Bilang kanan kirimu, kamu juga pasti diberkati Tuhan. Bilang sama yang ngomong, kamu luar biasa. Bilang sama yang ngomong, semangat. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yuk, yang boleh kitab kita mau angkat Alkitab, kita Alkitab juga boleh, Alkitab juga boleh. Yang gak boleh kitab angkat tangan juga boleh. Sama-sama dengan iman percaya. Sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya Alkitab ini adalah firman Tuhan. Setiap kata kalimatnya sanggup memberkati aku. Dan hari ini aku pasti diubahkan, aku pasti dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan. Kalau saudara tanya, Pak Pendeta dari mana Pak Pendeta? Macetnya minta ampun. Saya rencana mau beli helikopter saudara. Belum pernah aku lihat iman sebesar di antara orang Bekasi saudara. Haleluya. Saya aja gak beriman sampai sana-sana amat saudara. Oke, haleluya. Yuk, bilangan 6 ayat 24 sampai ayat yang ke-26. Sama-sama kita akan baca. Bilangan pasal yang ke-6 ayat 24 sampai ayatnya yang ke-26. Yang sudah di sana boleh bilang, aku diberkati Tuhan. Kita akan baca 3 ayat singkat saja saudara. Sama-sama 3. Iya, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau apa? Sekali lagi 3, ya, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau apa? Damai sejahtera. Doa berkat, ibadah kita selesai. Saya mau bilang sekali lagi saudara, saya percaya semuanya mau diberkati Tuhan, amin. Saudara dan saya, siapapun kita, berapapun usia kita, apapun latar belakang saudara dan saya percaya kita semuanya punya harapan yang sama. Yaitu apa? Hidup yang kita jalani adalah hidup yang diberkati Tuhan. Dan saya mau bilang saudara, kabar baiknya dari sisi Tuhan, Tuhan juga mau memberkati kita, katakan amin. Sama-sama bilang sama saya, aku mau diberkati Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan mau aku diberkati. Amin. Tapi mungkin akhirnya sudah bilang sama saya, Pak Pendeta, kalau berkat itu sudah Tuhan sediakan. Kalau Tuhan mau saya diberkati, kenapa saya belum diberkati? Saya mau bilang saudara, salah satu penentu utama bicara tentang berkat Tuhan, ternyata ketika saya pelajari firman Tuhan, adalah bicara tentang paradigma kita tentang berkat itu sendiri. Sekali lagi saudara, salah satu yang menentukan saudara dan saya menikmati berkat yang sudah Tuhan sediakan, ternyata adalah paradigma kita tentang berkat itu sendiri. Apa itu paradigma? Paradigma adalah dasar atau pola dalam memahami
sesuatu saudara. Jadi bagaimana kita melihat, bagaimana kita memahami tentang berkat Tuhan akan sangat menentukan saudara dan saya menikmati berkat Tuhan atau tidak. Paradigma yang benar akan membuat kita menerima berkat Tuhan, tapi paradigma yang keliru bisa membuat akhirnya saudara dan saya kehilangan berkat yang sebenarnya sudah Tuhan sediakan dalam kehidupan setiap kita. Makanya hari ini saya akan ajak saudara membahas satu tema, paradigma yang benar tentang berkat Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, paradigma yang benar. Sama-sama bilang sama saya tentang berkat Tuhan. Doa saya melalui firman Tuhan hari ini, saudara dan saya akan punya paradigma yang benar, sehingga berkat yang sudah Tuhan sediakan menjadi bagian setiap kita. Yang setuju seput tangan yang paling dulu, yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. So, apa paradigma yang benar tentang berkat Tuhan? Yang pertama saya mencatat, berkat adalah bagian dari rancangan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, berkat. Sama-sama bilang sama saya, bagian rancangan Tuhan. Amin. Yeremia 29 ayat 11. Yeremia pasal yang ke-29 ayat 11. Sama-sama kita baca. Yang sudah di sana boleh bilang, aku diberkati. 3, ya. Sebab untuk memberikan kepadamu apa? Sama-sama bilang sama saya, rancangan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, rancangan berkat. Ulangan 28 ayat 2. Ulangan 28 ayat yang kedua. Sama-sama kita baca. 3, iya. Segala dan menjadi bagianmu jika apa? Sekali lagi saudara, bagian awal dikatakan apa? Segala berkat ini akan datang kepadamu. Saya mencatat di sini saudara, berkat adalah bagian dari rancangan Tuhan. Gambarnya silakan tim saya. Jadi sejak semula, sejak saudara dan saya dalam kandungan, kata pemazmur, Tuhan membentuk saudara dan saya, dan Tuhan sudah punya rancangan buat saudara dan saya. Untuk apa? Untuk supaya kita mencapai tujuannya dalam kehidupan setiap kita. Dan berkat Tuhan ini adalah bagian dari rancangan Tuhan supaya kita mencapai tujuan Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Sederhananya begini saudara, Tuhan punya rancangan saudara dan saya, hidup kita akan menjadi kemuliaan buat Tuhan. Nah, berkat Tuhan anugerahkan supaya melalui berkat yang kita terima, nama Tuhan dipermuliakan, tujuan Tuhan. Katakan amin. Tuhan punya rancangan saudara dan saya menjadi saluran berkat dalam kehidupan setiap kita. Nah, berkat Tuhan, Tuhan anugerahkan supaya tujuan Tuhan hidup kita jadi saluran berkat bisa tercapai melalui kehidupan setiap kita saudara. Artinya apa? Saya mau bilang sekali lagi saudara, yang harus kita pahami dengan benar bahwa berkat adalah bagian dari rancangan Tuhan. Makanya anak Tuhan jangan anti berkat. Shalom. Saya mau bilang saudara, ada banyak anak Tuhan anti berkat saudara. Ada banyak anak Tuhan kalau pendeta ngomong berkat kayaknya sesat nih pendeta. Kalau pendeta ngomong berkat kayaknya ini pendeta duniawi. Padahal sekali lagi saya mau bilang saudara, berkat memang bagian dari rancangan Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Jadi pastikan jangan anti berkat, Pak. Tapi kan ada orang jadi sombong gara-gara diberkati. Sebenarnya bukan berkat yang merubah orang itu jadi sombong. Memang dari awal dia udah sombong, cuman belum diberkati aja, makanya belum sombong. Shalom. Ada orang ketika sukses diberkati jadi kaya, terus tiba-tiba sombong. Saya mau bilang saudara, sebenarnya seringkali bukan karena itu dia jadi sombong, tapi memang sejak awal sudah ada benih sombong dalam dirinya. Cuman dia nggak bisa sombong karena nggak punya apa-apa. Ketika dia diberkati, baru aslinya keluar. Makanya saya pernah baca satu quote dari sebuah buku, dia bilang begini, dia spesifik bicara tentang uang saudara. Dia bilang begini, uang, lagi-lagi uang. Ya itu Bang Roma. Dia bilang begini saudara, uang tidak merubah seseorang, uang hanya mempertegas sifat seseorang saudara. Mantap. Yang di belakang butuh mie instan kayaknya. Saya mau bilang sekali lagi saudara, jangan anti berkat, karena berkat itu sifatnya netral dari Tuhan untuk membuat kita mencapai tujuan Tuhan. Dan sekali lagi saudara, bicara tentang berkat, karena berkat adalah bagian, gambarnya adalah bagian dari rancangan Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya supaya kita mencapai tujuan Tuhan. Makanya jangan anti berkat. Dan yang kedua, dalam poin yang pertama, jangan anti proses. Kenapa? Karena berkat itu sendiri adalah proses, dan seringkali untuk sampai pada berkat Tuhan juga ada proses. Sama-sama bilang sama saya, jangan anti proses. Amin. Ada banyak orang mau diberkati tapi nggak mau prosesnya. Shalom. Bilang sekali lagi sama kanan kirimu, semangat dong. Bilang sama yang ngomong, lu juga jangan ngomong doang. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Allah kita yang dahsyat. Haleluya. Saya mau bilang sekali lagi saudara, ada banyak orang mau diberkati tapi prosesnya nggak mau saudara.
Ada banyak orang kalau bicara tentang berkat, oh pendeta bicara berkat langsung di amin. Biar yang udah mau tidur bangun saudara. Mentang-mentang dingin-dingin dia udah. Saya mau bilang sekali lagi saudara, ada banyak orang mau diberkati tapi prosesnya nggak mau. Kalau pendeta bicara berkat, aminnya paling kencang. Kalau pendeta lagi nyanyi, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerah. Oh Tuhan, sampai di samping, oh Tuhan Yesus, ada apa nih orang? Tapi ketika disuruh prosesnya nggak mau saudara. Ada banyak orang pengen berkat Yusuf jadi orang yang luar biasa, posisinya posisi yang tinggi. Tapi pertanyaan saya, mau nggak dengan prosesnya saudara? Mau. Proses Yusuf apa? Dibuang jadi budak. Mau nggak jadi budak? Nggak mau kan? Mau jadi budak? Mau? Ada yang mau? Oke, jadi budak di Cidahu. Saya mau bilang saudara, jadi budak itu nggak enak. Kita nggak punya hak atas diri kita sendiri saudara. Even nyawa kita sendiri disiksa sama orang saudara. Contoh budak di mana? Kamboja. Mau ke Kamboja? Nggak usah skill, yang penting ginjal sehat. Saya mau bilang sekali lagi saudara, jadi budak itu nggak enak. Ketika kerja di rumah Potifar juga akhirnya apa saudara? Difitnah sama tante gatel itu saudara. Saya mau bilang fitnah itu lebih kejam daripada fitnah saudara. Betul kan? Difitnah tuh nggak enak saudara. Betul nggak? Yang suka fitnah mana? Saya mau bilang dia udah bertobat. Saya mau bilang sekali lagi saudara, prosesnya Yusuf nggak mudah. Makanya ada banyak orang mau berkatnya nggak mau prosesnya. Daud, saya mau bilang sekali lagi saudara, prosesnya nggak mudah. Berkatnya memang enak, tapi berkatnya nggak mudah. Ibu gembala sidang kita saudara, berkatnya luar biasa, tapi prosesnya juga luar biasa. Dipakai Tuhannya luar biasa, prosesnya juga luar biasa. Bapak Ibu gembala sidang kita diperhadapkan pada hidup dan mati, diperhadapkan pada situasi yang sulit, bahkan divonis dokter akan lumpuh seumur hidup saudara. Prosesnya gak gampang, tetapi apa sekali lagi saya mau bilang saudara, hasilnya luar biasa. Ada banyak orang pengen jadi pendeta industri, tapi gak mau prosesnya. Ada yang bilang enak ya jadi pendeta, tinggal ngomong doang, ngomong lagi gua colok hidung. Coba jadi pendeta, ada yang ngomong gitu, saya ajak ikut saya 1 hari. Baru tengah hari udah nangis. Kok kamu bisa sih? Gimana? Saya mau bilang saudara, mau bayar harga enggak? Capeknya, perjuangannya, tantangannya. Apalagi kemarin diundang TV One. Apaan cie-cie? Itu mengerikan. Diundang di acara pembahasannya Israel, Gaza, Iran, darah Yesus Tuhan. Saya diinfo sama tim saya, Kak dapat undangan Kak dapat undangan dari mana? Dari TV One. Oh ya udah boleh. Bahasnya tentang Gaza, Irak ini, Iran sama Israel, darah Yesus. Oh Tuhan, saya deg-degan. Tapi kan Tuhan harus jadi bicara jangan puji dulu. Tuhan harus jadi decision maker. Jadi saya doa dulu, saya bilang Tuhan, kalau Tuhan berkenan Tuhan kasih damai sejahtera. Selesai doa damai sejahtera loh. Tapi saya tidak mau melangkah. Saya tanya dulu sama ibu gembala. Saya kirim WA. Saya bilang Tuhan, kalau Tuhan berkenan Tuhan, ibu bilang iya. Kalau Tuhan tidak berkenan, ibu bilang tidak. Dalam hati saya, semoga ibu bilang tidak. Pembahasannya Israel, Gaza, Iran, darah Yesus. Akhirnya saya WA ke ibu, shalom ibu izin. Saya kirimin ada undangan. Ibu balas, oh bukan hari Minggu ya Marcel? Boleh, ambil aja. Darah Yesus boleh. Oh Tuhan. Akhirnya karena udah ada tanda dari Tuhan, saya berangkat sampai sana saudara. Yang di samping saya, dosen UI, pakar hubungan internasional. Yang samping ujung, itu pakar sejarah Timur Tengah. Yang di samping aktivis Gaza, namanya aja ada Gaza di belakangnya saudara. Yang di samping Ibu Monik,
pro Israel, oh darah Yesus. Nah saya pendeta Marcel, oh Tuhan Yesus. Pendeta biasa komedi-komedi, tiba-tiba Israel Gaza, darah Yesus. Oh Tuhan, makanya saya bilang saya jadi host aja kalau begini. Saya mau bilang saudara itu hidup dan mati. Nanti malam Metro TV jangan lupa nonton. Haleluya. Kalau yang itu aman saudara. Tapi sekali lagi saya mau bilang saudara, ada banyak orang mau berkatnya, nggak mau prosesnya. Saya mau bilang saudara, belajarlah untuk bayar harga saudara. Saya mencatat di sini sekali lagi saudara, bicara tentang berkat bagian dari rancangan Tuhan, jangan anti berkat, jangan anti proses, karena rancangan Tuhan pasti untuk mendatangkan kebaikan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, berkat rancangan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, semuanya rancangan Tuhan pasti untuk kebaikan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang kedua, apa paradigma yang benar tentang berkat Tuhan? Yang kedua, berkat yang terbaik datangnya dari Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, berkat yang terbaik. Sama-sama bilang sama saya, datang dari Tuhan. Amin. Yohanes 10 ayat 10. Sama-sama kita baca. Yohanes 10 ayatnya yang ke-10. Yuk, yang sudah di sana boleh bilang, aku diberkati. 3, ya, pencuri datang hanya, aku datang supaya apa? Dan mempunyainya dalam segala apa? Kalimat terakhir dikatakan dalam segala kelimpahan. Bahasa aslinya perisos, artinya over and above, artinya berlebih atau berlimpah-limpah. Makanya dalam terjemahan yang lain TSI misalnya saudara bilang begini, yaitu hidup yang penuh berkat. Sama-sama bilang sama saya, penuh berkat. Terjemahan lama lebih spesifik dikatakan begini, aku ini datang supaya domba itu memperoleh kehidupan dengan berkelimpahan. Bicara tentang ketika saudara dan saya hidup dalam Tuhan, berkat yang Tuhan sediakan adalah berkat yang terbaik. Sama-sama bilang sama saya, berkat yang terbaik. Amin. Jadi pastikan ketika kita ingat berkat, berkat yang terbaik datangnya dari Tuhan. Katakan amin. Jangan dari yang lain. Iblis bisa kasih berkat nggak? Kok yakin banget gitu? Bisa. Dari jawabannya kayak pernah ke Gunung Kawi gitu saudara. Saya mau bilang saudara, bisa. Tapi sebenarnya jebakan yang iblis repackage seakan-akan sepertinya berkat saudara. Saya mau bilang sekali lagi saudara, Alkitab mencatat ketika bicara tentang pencuri atau si iblis, dia sebenarnya bisa sepertinya kasih berkat, tapi itu adalah jebakan supaya ketika kita terima itu akan membinasakan saudara dan saya. Makanya ada orang, mohon maaf ya, sepertinya diberkati dapatnya dari iblis, tapi sebenarnya itu jebakan iblis. Makanya ada orang diberkati, ke Gunung Kawi diberkati, ke Gunung Kawi sukses, ke dukun-dukun sukses, ujung-ujungnya kehancuran saudara. Ada kemarin di kolam baptisan saudara, ada jemaat dan akhirnya mereka cerita saudara, 5-5-nya bersaudara hidupnya hancur semua saudara. Padahal orang tuanya dulu kaya rayanya luar biasa. Akhirnya ketika masuk lebih dalam dia curhat, dia cerita saudara. Kenapa? Karena ternyata dulu papa mamanya mendapatkan kekayaan dengan apa? Sering ke Gunung Kawi saudara. Papa mamanya memang kaya, tapi anak-anaknya semuanya jadi tumbal, hancur semuanya. Iblis itu kasihnya sedikit, minta banyak, menghancurkan setiap kita. Makanya hati-hati saudara, ketika bicara tentang berkat, berkat yang terbaik sama-sama bilang sama saya, datangnya dari Tuhan. Makanya Charles Spurgeon bilang begini saudara, berkat yang sejati adalah yang turun dari atas, dari Bapa segala terang. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, berkat yang terbaik datangnya dari Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang ketiga, imam musik boleh siap-siap. Saya punya 4 poin, tapi saya akan undang imam musik di poin yang ketiga. Apa paradigma yang benar tentang berkat Tuhan? Yang ketiga, berkat bukan tujuan, tetapi yang ditambahkan. Sama-sama bilang sama saya, berkat bukan tujuan. Sama-sama bilang sama saya, tetapi yang ditambahkan. Amin. Matius 6 ayat 33. Yuk sama-sama kita baca. Matius 6 ayat 33. 3, ya, tetapi bagian awal dikatakan apa? Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka saya mencatat di sini saudara, berkat bukanlah tujuan, tetapi yang ditambahkan. Pastikan tujuan kita bukan berkat, karena sekali lagi saudara, kalau tujuan kita adalah berkat, sesuatu yang ditambahkan, maka akhirnya bisa-bisa kita tidak bawa apa-apa saudara. Kalau saudara datang ke gereja, saudara ibadah, saudara berdoa, tapi mohon maaf, motivasimu hanya berkat, hanya mujizat saja, bisa-bisa saudara pulang nggak bawa apa-apa. Ada yang bingung.
Saya mau bilang sekali lagi saudara, kalau saudara dan saya tujuan ke gereja ibadah hanya berkatnya saja, hanya mujizatnya saja, bukan Tuhannya, bisa-bisa saudara pulang tidak bawa apa-apa. Karena berkat adalah untuk mendukung tujuan Tuhan. Jadi Tuhan bisa-bisa tidak memberkati saudara dan saya supaya kita tahu yang paling kita perlukan dalam kehidupan setiap kita adalah Tuhan itu sendiri, saudara. Jadi pastikan apa? Miliki motivasi yang benar. Anak Tuhan harus punya motivasi yang benar. Ketika kita datang ke tempat ini cari Tuhan, maka janji Tuhan semuanya pasti ditambahkan. Katakan amin. Karena kalau saudara misalnya saya misalnya begini saudara ketemu sama orang, tapi orangnya nggak tulus, ketemu kita cuman ada udang di bali bakwan saudara. Dia datang, brother, sister, bestie. Tapi dia duduk, dia udah pegang dengkul, terus boleh pinjam duit ya. Ternyata tidak tulus saudara. Hah? Oh lagi makan bakso. Kok saya nggak dibagi? Saya mau bilang sekali lagi saudara, tetapi kenapa seringkali kita suka gitu ke Tuhan saudara? Kita cari Tuhan, doa sama Tuhan, puasa 7 hari 7 malam. Tuhan, tolong Tuhan jawab doaku supaya aku bebas utang-utang Tuhan. Istri bilang, ayo Pak makan dulu. Tidak. Apa lebih butuh Tuhan daripada makanan? Asik. Ketika udah mulai diberkati saudara, yuk Pak kita ke gereja. Sorry mah, Papa mau main pedal dulu. Udah ada Yesus. Saya mau bilang sekali lagi saudara, pastikan yang kita kejar utama, sama-sama bilang sama saya, adalah Tuhan. Makanya Billy Graham bilang begini, jangan kejar berkat, kejarlah sang pemberi berkat. Ketika kita mengenal Dia, berkat-berkat itu akan mengikuti kita. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Ada masa di mana saya ikutin falsafah dunia, kejar berkat. Saya kejar. Tapi saya mau bilang saudara, yang ada berkatnya. Tapi berkat itu semakin kita kejar, semakin dia lari saudara. Iya. Kadang-kadang tuh, ini buat para pria khususnya ya. Berkat itu kadang-kadang seperti wanita-wanita masa kini. Semakin kita kejar, semakin mereka jual mahal. Bukan yang di sini, yang di cabang yang lain. Kalau saudara WA terus, bosan dia, di blok saudara. Tapi kalau saudara tarik ulur, jual mahal dikit, dia yang nyari. Kok kamu ngajarin aku? Ini gak ada pendeta lain yang ngajarin, saya doang gak ada kerjaan ini saudara. Saya dulu kejar berkat, rasanya berkatnya lari terus. Tapi ketika saya punya pemahaman yang benar, Tuhan yang saya kejar dalam kehidupan saya. Dengan seluruh hati saya bukan pendeta yang kaya raya, tapi saya merasakan berkat Tuhan mengejar saya. Jadwal saya sepadat-padatnya, saya udah lari saudara. Tiba-tiba di belakang ada suara ibu-ibu, Pak. Saya lihat ke belakang, ibu-ibu lagi bawa 2 plastik makanan, Pak. Tapi karena saya tahu konsep dikejar berkat, saya nggak berhenti, saya lari terus supaya dia kejar saya. Saya mau bilang saudara, kalau Tuhan yang utama dalam kehidupan saudara dan saya, berkat Tuhan pasti ditambahkan bagi setiap kita. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, Tuhan sumber berkat. Bilang sama yang ngomong, kita pasti dikejar berkat. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Yang terakhir, yang keempat, apa paradigma yang benar tentang berkat Tuhan? Yang keempat, berkat Tuhan tidak akan pernah tertukar. Ayat terakhir, Yakobus 1 ayat 17 bilang begini. 3 ya, setiap padanya tidak ada apa? Perubahan atau bayangan karena pertukaran. Ada banyak orang Kristen memahami kurang mendalam soal Jehovah Jireh. Mereka hanya sampai pada ya Tuhan menyediakan, ya. Tapi sekali lagi saya mau bilang saudara, sebenarnya kata Jireh ini terdiri dari 2 suku kata. Yang pertama yir, yang kedua Yir maksudnya Tuhan melihat, maksudnya Tuhan menyediakan. Jadi sebelum Tuhan sediakan,
Tuhan lihat dulu siapa kita, apa kebutuhan kita, lalu Tuhan sediakan. Makanya berkat Tuhan pasti tepat, tidak mungkin salah, dan pasti sempurna. Katakan amin. Makanya seorang hamba Tuhan, Charles Spurgeon, dia bilang begini, berkat Tuhan tidak pernah tertukar karena dia mengenal setiap kebutuhan anak-anaknya. Apa yang dia sediakan selalu tepat waktu dan sempurna. Sedikit kesaksian. Saya waktu jadi WL Gembala Sidang. Ini kesaksian lama yang pernah saya bagikan, saudara. Waktu saya jadi WL Gembala Sidang, percayalah, nggak ada satupun orang yang akan mengajukan WL dengan modal lip sync untuk jadi WL Gembala Sidang. Iya kan? WL Gembala Sidang itu adalah 7 orang WL yang dipilih dari puluhan WL se-Tiberias untuk menopang pelayanan Gembala Sidang. Standarnya tinggi, bos. Siapa aku ini? Hanya remahan rengginang, saudara. WL modal lip sync. Jadi udah dipilih 7 orang. Marcel nggak masuk. Tiba-tiba ibu gembala dijamah Roh Kudus. Makanya saya sesayang itu sama ibu gembala karena peranannya luar biasa dalam pelayanan saya. Ibu gembala dijamah Roh Kudus dan tanya sama koordinator, ada tuh WL yang putih-putih, siapa itu? Oh, Marcel. Iya, masukin aja. Masuk. Jadi tim gembala, tim bapak 2 orang. Saya dengar ceritanya, udah dipilih 2 orang, saya nggak masuk. Tiba-tiba bapak masuk kamar, 5 menit kemudian keluar, bilang, ya Marcel aja yang ikut saya. Yang satu diangkat lebih tinggi, saya bareng Pastor Sandy, jadi tim bapak. Jadi pendeta. Oh, di Manado pendeta senior terlambat datang. Bapak udah mau perjamuan kudus, itu Jumat ramenya minta ampun. Sudah harus ada firman sebelum perjamuan. Jemaatnya padat banget, bapak gembala lagi kan. Jangan ikutan jemaat, ayo kok hilang-hilang gitu. Saya diam, dia juga diam. Ini cerita lagi seru ini. Itu jemaat rame banget, full sampai speaker ada jemaat gelantungan di sana. Iya. Akhirnya ditanya, ada siapa di sana? Bayangin. Di Manado pendeta segitu banyaknya pasti tanya, ada siapa di sana? Nggak ada siapa-siapa. Nggak ada pendeta siapa? Nggak ada. Adanya siapa? Marcel. Ditanya, Marcel bisa? Siap. Siap aja. Walaupun pas naik mimbar gemeternya minta ampun, saudara, siap aja. Tapi berkat Tuhan nggak pernah tertukar, saudara. Berkatmu. Pernah juga saya dalam pekerjaan saya, ada berkat yang harusnya dikasih sama saya, tapi dihalangi sama teman saya sendiri, saudara. Memang kadang-kadang yang iri sama kita bukan orang jauh, orang dekat sendiri, saudara. Nah, ini korban-korban di sini. Iya. Orangnya yang bagian keuangan bilang, Pak maaf, tadinya saya udah mau kasih Pak, tapi saya dilarang sama yang itu Pak, ya saya nggak bisa apa-apa, dia punya jabatan tinggi. Awalnya saya sempat sakit hati, tapi saya bilang ya udahlah, kalau memang itu bagianku, akan jadi bagianku. Saya relakan. 1 minggu setelah itu saya dipanggil pimpinan, dan pimpinan bilang begini, ya saya ada berkat buat kamu ya, dan berkat yang saya terima berkali-kali lipat dari apa yang dihalangi oleh orang itu, saudara. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Udahlah, anak Tuhan soal berkat nggak usah takut. Karena berkat kita datangnya dari Tuhan. Sekalipun manusia coba menutup berkat kita, nggak akan bisa menghalangi berkat Tuhan itu, saudara, yang Tuhan sudah sediakan. Yang terakhir, di sebuah acara, saudara, kemarin tim saya yang slim fit itu, saudara, dia udah dihubungin untuk saya isi di acara itu, acara yang besar. Singkat cerita, nggak ada kabar lagi setelah itu, 2 bulan nggak ada kabar lagi. Dia coba hubungi, belum ada respon, saudara. Akhirnya terus nggak ada kabar.
Saya tanya, oh belum ada kabar lagi, nggak jadi kayaknya Kak atau gimana gitu. Ternyata tanpa sepengetahuan kita, pada saat technical meeting katanya saudara, ini ada yang info setelah acara selesai, pada saat technical meeting, ternyata nama saya udah diganti sama orang lain saudara. Jadi technical meeting, udah detail semua acara sampai semua pengisi acara, nama saya sudah diganti oleh orang lain. Saya nggak tahu. Ya sudah. 1 minggu sebelum hari H, tiba-tiba panitianya hubungin tim saya yang slim fit itu. Iya, dihubungin. Singkat cerita saudara, dibilang Pak tolong ya. Akhirnya saya yang isi acaranya saudara. Ternyata ketika kemarin diganti bukan saya, pimpinan langsung lihat bukan saya, langsung request, oh jangan diganti, harus tetap pendeta Marcel. Udah coba diganti oleh orang lain, tapi kalau memang Tuhan siapkan berkatnya buat kita, pasti jadi bagian setiap kita. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Saya akan tutup dengan begini saudara. Kalau soal berkat gak usah takutlah. Sekalipun orang berusaha menghalangi, orang berusaha untuk manuver politik untuk menghalangi berkatmu, 1000 tangan itu yang menghalangi tidak akan sanggup menghalangi 1 tangan Tuhan yang memberkati setiap kita. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, berkat Tuhan tidak pernah tertukar. Berkatmu pasti jadi bagianmu. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Yang diberkati boleh lambaikan tanganmu. Sorak-sorak yang paling meriah buat Tuhan.